Ya, balik lagi di Getizen dan kali ini gua mau unbox suatu smartphone yang bikin heboh ya. Karena harganya too good to be true cenah. Jadi usaha gua untuk mendapatkan smartphone ini cukup effort ya. Karena gua war sendiri dan akhirnya bisa dapat dan gue seneng banget. Dan ini tuh dibelinya di tanggal 4/4 ya kemarin. Bawa langsung gua unbox saja. Lampar dulu. Oke, jadi HP-nya apa? Yuk kita unboxing. Packagingnya cukup aman ya. Ya nih seharusnya kalian udah tahu HP-nya apa. Tadam! Poco X8 Pro ya. Gua nggak ngambil yang Pro Max ya. Somehow gua lebih tertarik sama yang seri Pro-nya karena dia ukurannya lebih compact, mungkin lebih enak gitu di tangan. Walaupun sebenarnya gue juga penasaran sama Pro Max. Packagingnya mirip ya sama produk-produk seri X biasanya. Cuma langsung ada nama produknya, clean. Cuma dikasih tahu nih powered by Xiaomi HyperOS. Jadi ini ada fitur-fitur kuncinya. Yaitu dia itu udah pakai 8500 Ultra di harga ya gue beli ini di 4 jutaan ya. Kita dapat 100 watt hypercharge, baterainya 6500, gede walaupun nggak segede yang Pro Max ya. Yang Pro Max tuh adalah smartphone dengan baterai terbesar sekarang gitu, udah segede tablet. Layarnya di 659, which is sebenarnya nggak compact banget, tapi kalau dibandingin HP-HP sekarang yang udah pada jumbo ya, ini kerasa jadi sweet spot lah antara HP kecil sama HP yang gede. Nah ini di tengah-tengahnya lah. Dan kameranya 50 megapiksel dengan OIS. Walaupun sebenarnya kalau untuk serinya Poco, kamera tuh biasanya ya bukan fokus utamanya, tapi biasanya malah oke ya. Kayak di beberapa seri tuh malah ada yang oke. Oke, gue beli ini yang 8 GB dan storage 512. Kenapa gue nggak ambil yang maksimal? Bahkan sebenarnya gue tadinya pengen 8256 ya. Jadi yang termurah yang bisa gue dapatkan adalah si 8512. Which is gue nggak terlalu pengen gue nggak terlalu ngejeram, tapi storage gede tuh lebih enak ya karena lebih kepake. Gue lagi consider juga ini mau gue pakai sebagai HP daily juga. Ya seri X biasanya oke sih. Oke, kita unboxing aja. Kita dapat pembatas buku ya. Ini ya ada panduan, stiker, dan casing. Yang ya sama kayak Poco biasanya. Kita kesampingin dulu. Ya ini HP-nya sama nih, poin-poinnya tetap ditulis. Kita dapat yang 100 watt Type A seperti biasa. Ya ini juga Type A to Type C. As usual, tidak ada yang berbeda dari biasanya. Ini dia Poco X8 Pro. Gua ambil yang warna hitam biar lebih kalem. Sebenarnya dia ada 3 warna ya, ada yang putih sama ada yang green. Sebenarnya gue lebih tertarik juga sama yang green, tapi somehow pilihan terakhir gue untuk ngambil warna yang lebih kalem. Dan dia framenya ini udah metal, which is langsung kepegang nih, langsung dingin. Backdoornya ini harusnya fiberglass ya. Sebelah kanan ini langsung ada tombol power, tombol volume, di bawah ada SIM card, port USB Type C, speaker. Di kiri ini nggak ada apa-apa ya, simple banget desainnya, gue suka. Banyak yang bilang desainnya ini rada-rada mirip sama iPhone 16 ya. Oke, kita hidupin dulu. Ya bodinya gampang ini ya, gampang fingerprint, bentar aja langsung kotor. Oke, gue setup dulu. 3 days later. Ya, jadi kita kira udah masuk nih ke menunya. Dan seperti biasa ya, tampilannya HyperOS-nya yang ada di Poco sangat Poco dengan icon bulat-bulat ini. Ya, dia udah langsung ada update nih. Tapi HP ini akan gue pakai beberapa hari lagi, jadi gue akan ambil beberapa sampel foto, video, dan akan gue rasain nanti. Jadi kita tunggu aja. Nanti ini akan skip ke beberapa hari setelah gue pakai. Oke. Oke, jadi ini gue udah pakai beberapa hari dan ada beberapa poin nih yang bisa gue sampaikan. Mungkin dari upgrade-nya dulu ya, dari X7 Pro. Kayak sekarang tuh bodinya udah dari metal ya ini.
which is bikin HP ini makin kerasa firm dan sturdy gitu waktu dipegang. Walaupun untuk IP ratingnya sih yang udah lengkap ya, itu emang udah ada dari seri sebelumnya. Tapi yang nggak ada dari seri sebelumnya itu si RGB light-nya ini, which is bikin HP ini makin kerasa firm dan sturdy gitu waktu dipegang. Ini tuh bisa nampilin semacam notifikasi, kayak notifikasinya pun bisa kita pilih-pilih dari aplikasinya apa aja nih. Incoming calls, game lighting effect, walaupun game lighting ini baru 2 game aja yang support, yaitu PUBG Mobile dan Call of Duty doang. Game lainnya mungkin menyusul ya. Terus ya tadi Rhythmic Light Effects, jadi ada beberapa aplikasi musik yang bisa langsung di support sama si RGB-nya kayak dari YouTube Music, Spotify. Ini juga bisa jadi indikator waktu foto ya. Misalnya kita kalau lagi foto dan kita pakai timer. Sayangnya suaranya nggak match ya. Jadi si lightingnya itu sama temponya dia tuh stagnan temponya, sedangkan kalau tempo dari suaranya tuh dia makin dekat makin cepat. Which is ini harusnya bisa dibenerin lewat software update aja sih. Semoga di update ke depannya dia bisa dibikin match sama suaranya sama indikator lampunya gitu. Sama yang kayak tadi yang pas nyalain musik itu juga banyak mungkin yang bilang ini kayak norak ya. Tapi ini fitur yang bisa dimatiin juga kalau emang kalian gak suka, atau enggak bisa dipilih kalau screen lagi ke arah bawah buat jadi notifikasi. Kalau gue sih kebetulan suka ya sama nyala-nyala gini, jadi ada aksen-aksen yang bikin beda gitu HP-nya. Nah, dari segi layar juga ada peningkatan dari segi nits, yang tadinya itu di 1400 nits HBM-nya di X7 Pro, sekarang tuh udah tembus di 2000 nits. Tapi yang paling impresif sih menurut gua adalah bezel-nya yang tipis banget sih. Brand-brand sebelah pun masih banyak yang belum bisa bikin bezel semanis ini di harga segini gitu. Di harga 4 jutaan. Ini engineer-nya Xiaomi nggak makan gaji buta sih, kayak brand apa gitu ya yang ada lah ya, yang bawahnya tuh masih tebel tapi atasnya sih emang udah mostly udah bisa bikin tipis. Biasanya tuh paling susah tuh di bagian bawahnya, masih kayak dagu Thanos gitu. Nah, audionya juga mantep sih ini. Ini tuh udah stereo dan tuningannya tuh Yahoo ya. Enak banget, kayaknya dia udah belajar dari waktu bikin si F8 series ya, karena mereka kan kerjasama sama Bose. Jadi tuningannya udah ngerti lah cara bikin biar dia tuh kerasa di kuping tuh enak gitu. Saking enaknya audionya, ini tuh bikin gue lupa kalau ini tuh HP 4 jutaan gitu. Kayak jarang banget di harga segini yang suaranya se-oke ini sih. Nah, salah satu update yang paling kerasa juga adalah chipset ya. Kalau di X7 Pro kan pakai Dimensity 8400. Untuk X8 Pro ini dia pakai versi update-nya yaitu si Dimensity 8500 yang di Antutu tuh bisa dapat skor di 2 jutaan. Klaimnya bisa sampai 2,2 juta, tapi tes gue cuma nembus di 2 juta aja. Nggak apa-apa banget, masih bedanya 10% tuh masih wajar. Dan hal yang gue suka juga adalah Poco tuh nggak kompromi ya sama kelangkaan memori yang lagi melanda dunia. Mereka tetap bisa kasih yang terbaik gitu di sektor ini, kayak nggak pelit gitu. Kayak storage yang dipakai juga itu ada peningkatan. Tadinya UFS 4.0, sekarang udah pakai UFS 4.1. Yang gua tes di CPDT tuh dapatnya ya segini. Jadi buat sequential write-nya di 662, sequential read-nya di 521, which is sebenarnya angka yang nggak terlalu bagus, tapi mungkin coba gua tes lagi ya. Ya nggak terlalu beda ya. Tadi 600-an, sekarang 700-an. Sequential rate-nya di 300. Which is ini tetap angka yang kenceng, tapi gue expect-nya lebih tinggi lagi. Jadi harusnya di loading map, di game, atau buka tutup aplikasi itu udah aman ya pakai HP ini, karena dari segi memori tuh dia nggak ada kompromi. RAM-nya juga pakai yang kenceng tuh, LPDDR5X. Walaupun itu dari seri sebelumnya juga udah dipakai sih. Jadi dari pengalaman gue beberapa hari pakai ini HP emang satset sih. Gue yang sehari-hari pakai iPhone nggak ngerasa ini tuh adalah suatu downgrade ya. Padahal harganya jauh dari harga iPhone. Karena emang
buat daily test tuh dia ngebut. Padahal ini tuh HP mid-range ya. Mid-range-nya juga bukan upper mid-range gitu. Karena harganya masih di 4 jutaan. Sekali lagi gue ingetin harganya ya di 4 jutaan. Ekspektasi kita harusnya ekspektasi harga 4 jutaan gitu. Dan buat performa game harusnya udah kebayang ya. Dengan performa ngebut ini game apa aja udah dibabat. Gue udah coba main di beberapa game kayak Wuthering Waves, Garena Delta Force, itu aman aja. Cuma emang gua nggak mau ngetes sampai detail banget di masalah game ini karena udah banyak video lain yang ngejelasin game dan ini tuh videonya first impression ya. Jadi gua nggak akan review mendalam. Nanti mungkin akan gue bikinin video terpisahnya untuk testing gamenya lebih dalam lagi. Tapi dari percobaan gue beberapa hari ini main game aman aja. Oke, kita lanjut ke kameranya. Jadi buat kameranya nih di atas kertas sih masih sama aja ya kayak X7 Pro tahun lalu dengan setup kamera yang utamanya 50 megapiksel dan ultrawide-nya di 8 megapiksel yang menurut gue sih sayang aja gitu ultrawide-nya nggak dimaksimalin ya. Nggak ada peningkatan sama sekali di ultrawide-nya. Gue termasuk yang fine aja di harga segini tuh nggak ada lensa tele karena HP lain yang bisa kasih tele di harga segini ya biasanya yang dipangkas adalah chipsetnya, jadinya performanya nggak akan segacor ini HP. Tapi ultrawide dikasih sensor yang lebih bagus dikit dengan nambahin harga jual beberapa ratus ribu sih menurut gua trade off yang ideal ya. Kayak mungkin bikin di 12 megapiksel atau bahkan disamain sama-sama 50 megapiksel. Tapi sekali lagi ini HP emang HP performa, jadi renting gua ini mungkin emang dari kacamata gua sebagai orang yang suka HP all-rounder. Mungkin kalian yang gamer yang perlu HP performa tinggi kayak gini nggak peduli sama ultrawide, fine-fine aja. Cuma peduli sama performance yang ngebut, ya sah-sah aja sih. Jadi mungkin emang pasarnya HP ini sebenarnya bukan gua banget aja gitu. Nah buat hasilnya sendiri ya kalian bisa lihat nih gua tampilin. Buat main cam sendiri warnanya udah oke lah. Dia khasnya warna Poco banget yang main aman ya. Lebih ke arah yang natural. Mereka tuh ngejarnya natural, nggak terlalu kontras saturasinya. Jadi masih enak nih buat diedit. Apalagi aplikasi edit foto HP-HP-nya Xiaomi menurut gua one of the best ya. Gue suka banget ngedit foto pakai aplikasi bawaannya. Yang bikin gua males ke VS Code atau ke Lightroom. Kalian ada yang suka ngulik juga nggak sih? Apa perlu gue bikinin videonya nih? Kayaknya seru juga ya bahas aplikasi editingnya HyperOS. Oke, ini adalah perekaman Poco X8 Pro di 4K 60. Ini kalau ngeliat matahari langsung ya di preview sih stabil ya. Cuma kita nggak bisa pindah-pindah lensa. Jadi kalau udah di 4K 60 udah terima aja di lensa utama. Karena emang ultrawide-nya nggak bisa rekam di 4K 60. Coba gue lari dikit. Ya gimana? Kestabilannya. Oke, ini gue coba ganti ke 1080p 60 fps untuk lihat kestabilannya apakah lebih stabil. Dan ternyata tadi tuh apa sih maju mundurnya tuh masih ada ya di 4K 60. Jadi gue pengen lihat nih di 1080p si kejut-kejutnya itu hilang apa enggak. Itu masalahnya Poco banget sih. Emang dari dulu ya. Bahkan di seri yang lebih mahal pun suka masih ada. Tapi gue pengen lihat nih di 1080p sembuh apa enggak. Apa emang itu masalah di 4K 60. Coba kalian komen. Oke, mungkin banyak nih yang bilang kekurangan HP ini ya OS-nya, yaitu si HyperOS. Yang sekarang ada di HP ini tuh HyperOS 3.0, 3.0 ya. Gua nggak tahu awal mula kenapa banyak yang suka ngecengin HP-HP-nya Xiaomi, HP-HP-nya Poco itu hyperbug dibilangnya. Jujur gue juga pengguna Xiaomi dari zaman jebot ya. Dan gue nggak pernah ada masalah sama OS-nya Xiaomi. Menurut gue fine-fine aja karena gue orangnya juga emang nggak banyak ngulik OS ya. Jadi kayak dipakai aman. Gue nggak pernah ada masalah yang gimana-gimana banget. Iklan bisa dimatiin ya. Di HP Poco X8 Pro ini juga ada iklannya ya. Nih gue kasih lihat. Nih kayak dari aplikasinya Teams. Di Mi Video as usual. Dan dia juga diselip-selipin nih kayak kita udah masuk ke aplikasinya Teams aja mau nyari wallpaper aja dia diselip-selipin juga tetap. Dan lucunya ya iklan-iklan ini tuh nggak ada loh di seri Pro Max-nya. Jadi buat yang males lihat iklan
yang kalau muncul iklan tuh langsung marah, kesel seakan dunia berakhir gitu, bisa beli varian yang Pro Max-nya aja. Gue udah nyoba sendiri yang Pro Max, emang gak ada iklannya ya, gue udah coba cari, gak nemu. Dan jujur nih, buat perihal iklan di Pro Max sih gak bikin gue iri ya. Gue termasuk yang biasa aja sama iklan-iklan kayak gini tuh. Gue bisa hindari aplikasi-aplikasi bawaannya, gue gak pakai juga. Muncul-munculnya tuh bisa dimatiin juga. Tapi ada satu hal yang bikin gue iri di Pro Max itu ada, dan di Pro ini gak ada, yaitu eSIM. Ya, di seri Pro Max itu ada ya. Dan lucunya ini tuh kebalik dari seri X7 tahun lalu ya, dimana yang seri bawahnya si X7 reguler tuh ada eSIM, dan di seri Pro-nya nggak ada. Dan tahun ini di seri Pro-nya nggak ada, di Pro Max-nya yang ada gitu. Jadi ya sayang aja sih, kayak kalau bisa dua-duanya sih lebih mantap ya. Oke, sekarang kita ke kesimpulan aja deh. HP ini worth it apa enggak sih? Well, kita bahas dulu dari pricingnya aja. Kayak HP ini tuh ada 3 varian ya. Mulai dari 8256, 8512, dan 12512. Dengan harga for sale itu di 4399 buat yang varian paling bawah, 4799 buat varian tengah yang HP ini, dan 5399 buat yang varian teratas 12512, which is crazy price. Lebih gila lagi, gua dapetin yang 8512 ini tuh di harga 4,5 juta karena udah tambah voucher-voucher dari Shopee ya. Dan gua rasa ini adalah HP dengan value terbaik yang kalian bisa dapetin di harga 4 jutaan. Gak ngerti lagi sih gua sama Poco. Gue yakin ini udah gak dapet untung ya. Dan emang gua akan selalu nyaranin orang-orang terdekat gua yang lagi nyari HP di harga 4 jutaan untuk beli aja dah HP ini. Karena kalau ada yang lebih worth it, coba kalian komen deh. Siapa tahu gua hilaf ya. Ternyata gua ada yang lolos bahwa HP lain ada yang lebih worth it dari ini. Tapi dengan 4 jutaan itu kita dapetin performa setara HP-HP yang jauh lebih mahal lah. Walaupun gua nggak bisa bilang experience-nya sama dengan flagship ya, karena dia ada lacking di beberapa hal kayak di kameranya, di video recordingnya menurut gua yang masih ada endut-endutannya ya, dan itu emang masalah Poco dari lama. Oke, jadi pesen gue cuma satu, kalau kalian pas nonton video ini tuh HP-nya masih ada ya stoknya di online, belum goib dan harganya masih masuk akal, udahlah beli aja.